berita yang viral. Ini menurut saya ini perlu ada kejelasan, Pak. Ya. Ini perlu ada kejelasan, Pak Ketua, supaya masyarakat kita tidak lalu kemudian disuguhi dengan berita-berita hoax yang memang sengaja di-framing dan tujuannya memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Desmond tadi atau siapa tadi. Agendanya adalah untuk merusak institusi kepolisian. Pintu masuknya lewat kasus Sambo, seperti kata Pak Arteria. Ada agenda seperti itu. Jadi kita jangan melihat hanya sekilas bahwa kasus ini, tapi ada agenda besar di balik ini. Nah itu kita tidak inginkan. Institusi kepolisian ini dirusak sedemikian rupa oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita minta dari tim cyber supaya proaktif melacak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk merusak institusi negara seperti institusi kepolisian. Itu terkait menyangkut masalah temuan uang, bunker dan sebagainya. Saya minta juga penjelasan dari Pak Kapolri tentang hal ini karena ini menyangkut ini viral dan ini juga merusak institusi. Seakan-akan ini institusi kepolisian pengumpul duit haram apa segala macam. Ini kan arahnya ke sana, Pak Ketua. Berita-berita seperti itu, ya kan. Itu selanjutnya Pak Kapolri. Dalam proses penanganan kasus ini ya, memang kita juga tidak bisa melepaskan ada satu kesan yang muncul di masyarakat. Padahal kita inginkan bahwa institusi kepolisian ini adalah satu garis komando. Tidak boleh ada faksi-faksi dalam satu institusi. Ya kan begitu. Oke lah, kalau kemarin ada mengatakan ada Kaisar Sambo yang membangun kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Begitu. Tapi sedapat mungkin ini tidak terjadi gitu loh. Ini harus akhirnya hanya ada satu matahari di institusi kepolisian, Pak Kapolri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit. Sehingga kesan bahwa ini tidak solid di institusi kepolisian dalam hal penanganan suatu kasus dan sebagainya ini tidak terjadi lagi. Ini yang kita harapkan seperti itu, Pak. Ya. Itu paling tidak mewakili juga ya pertanyaan besar publik selama ini 1,5 bulan dalam kasus ini, dinantikan juga jawaban Kapolri dalam rapat kemarin. Itu yang saya maksudkan tadi di sesi sebelumnya kita berdiskusi dengan Pak Arianto tadi begitu. Andaikan kalau misalnya ada 13 rekomendasi, artinya ada 13 beban di pundaknya Pak Kapolri kita, ya kan? Gitu ya. Kalau dijawab satu secara terang benderang, ya keluar dari gedung DPR itu pasti kan nggak ada beban lagi, enteng gitu loh jadinya. Ya tapi kan tadi seperti yang Pak Arianto sampaikan ada beberapa kode etik yang harus dijaga juga. Tapi apakah kemudian itu bisa juga Pak Arianto kemudian dirilis lah ya? Karena kalau kita lihat kan nggak jarang juga, tadi sempat ngobrol juga dengan Arif Fadil bahwa sidang di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 itu kan nggak jarang juga kemudian memang harus digelar secara tertutup untuk menjaga beberapa hal tadi. Tapi paling tidak terjawab lagi pertanyaan publik melalui wakil rakyat di DPR. Ya Pak Arianto mungkin bisa menambahkan Pak. Ya itu memang dalam hal ini Bu ya, pandangan masing-masing berbeda-beda ya. Sejauh ini polisi itu ya masih menganut satu pendapat bahwa kalau ada suatu perkara ya, biasanya ditanya oleh publik itu, oh ini untuk porsi penyidikan begitu. Sementara publik kan kalau ada perkara kan dia pengen tahu apa yang terjadi, bagaimana ceritanya, kenapa begitu, motifnya bagaimana kan gitu ya. Nah, kalau umum itu ada 7 lah, siapa, apa, di mana, bagaimana, mengapa, dengan apa gitu, gitu. Tapi polisi biasanya kalau sudah menyelidiki kemudian bunyinya, oh nanti ini untuk porsi penyidik akan saya sampaikan di pengadilan. Itu untuk menunjukkan bahwa selama ini orientasi polisi masih berorientasi kepada bahwa tugas dia adalah penyidik dan membuat terangnya perkara. Tetapi di dalam dunia medsos sekarang ini, di mana publikasi atau komunikasi yang di masyarakat itu lebih dominan untuk membentuk citra polisi, semestinya harus berubah situ, sudah imbang-imbang lah antara untuk menyampaikan informasi yang untuk publik dan untuk kepentingan penyidikan itu sekarang harusnya lebih banyak kepada publik untuk menepis bahwa polisi itu menutup-tutupi kejadian. Apalagi kejadian ini kan dulu dari pertama sudah sangat janggal gitu. Itu kira-kira saya juga memang agak sedikit berbeda ya dengan pola polisi yang dilakukan sekarang ini gitu. Jadi kemarin itu Pak Arianto. Ya.
Jadi ya. kemarin itu karena kan motif ini kan menjadi salah satu pertanyaan besar juga ya Pak. Maaf Pak Arianto. Betul ya. Jadi pertanyaan ya, besar juga memang, dari publik begitu kan. Sedangkan pasti, kemarin kalau kita lihat di RDP juga Pak Kapolri kan sebutkan bahwa motifnya paling tidak antara pelecehan ataupun perselingkuhan sedang kami dalami. Tapi kalau kita lihat juga laporan PC terkait pelecehan kan sudah di SP3 Pak Arianto. Nah itu bukan gitu masalah. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin itu adalah informasi yang digunakan untuk mendukung pembuktian di penyidikan sekarang sudah cukup. Sedangkan kalau untuk motif yang ditanyakan publik itu kan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau di dalam rumusan hukum itu cukup bahwa Pak Sambo itu kesal sekali ya karena marah terganggu marwah dan apalah kehormatannya itu sehingga dia melakukan pembunuhan secara sadis seperti itu. Itu cukup untuk pengadilan, Bu. Nah, kalau untuk diketahui yang mendalam lagi itu tadi, kalau untuk pembuktian nggak begitu penting, makanya Pak Kapolri juga tidak menyampaikan itu. Di samping juga ada batasan karena etika itu kalau diumbar juga nggak enak gitu. Jadi, tapi sebetulnya kalau seandainya untuk memuaskan publik ya bisa juga dibuka-buka separuh gitu, jadi supaya tidak penasaran gitu. Jadi emang ini dilema ya kayak gini. Oke, saya kembali ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, saya mengutip Pak Sugeng Teguh pernyataan dari salah satu anggota Komisi 3 ya. Ini ada 3 pilar utama kejahatan yang merugikan negara ya. 1, penjahat kerah putih, bos judi, mafia ilegal, segala macam. Yang kedua, birokrasi busuk. Lalu yang ketiga, aparat hukum yang bisa disuap. Ini menjadi salah satu hal dari materi yang disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi Hukum kemarin di hadapan Kapolri begitu. Pertanyaannya, ini kan kita ketahui sudah untuk judi saja. Ada beberapa lokasi yang sudah digerebek oleh pihak kepolisian. Tapi untuk kasus Sumatera Utara, konon kabarnya tokoh atau aktor utamanya udah keburu keluar negeri. Nah, ini kan jadinya kayak di publik liar lagi nih Pak Sugeng Teguh. Ya, ketika ini loh Mas Arief ya, ketika muncul kasusnya Pak FS ini diselidiki kemudian berjalan isu perlindungan terhadap Pak FS ditetapkan tersangka dan isu perlindungan terhadap judi online ya, mereka sudah kabur semua. Orang ini penggerebekan yang terjadi kan hanya ditemukan operator telemarketingnya ya. Pegawai-pegawainya Pak Sugeng. Iya, tingkat bawah. Iya, pegawai telemarketing yang menawarkan setiap orang untuk ikut di dalam judi online. Itu pegawai-pegawainya. Dan mereka itu saya punya datanya ya. Mereka hanya digaji itu 4 juta ya. Untuk sebagai telemarketing ditambah bonus gitu ya. Bonusnya tergantung lah, kalau mereka kemudian nanti mendapatkan banyak konsumen yang main judi, tambah besar bonusnya. Itu ada telemarketing. Kenapa sulit sekali Pak Sugeng? Mohon maaf Pak Sugeng, kenapa sulit sekali diungkap Pak Sugeng? Apakah khawatir membahayakan yang lebih besar lagi begitu? Yang mana nih? Yang diungkap yang mana? Judi? Yang perjudian, Pak. Misalnya yang judi. Tidak sulit dong, begitu perintah Pak Kapolri semuanya penggerebekan kok. Artinya kan sudah terdeteksi tempat-tempatnya. Ya. Ya tapi harapan Pak Sugeng dan harapan kita tadi kan kita pengennya kalau bisa sampai pucuknya gitu. Nah, oleh karena itu ya, ini kan menunjukkan indikasi memang praktek perjudian itu ada yang melindungi. Dan juga dokumen yang beredar menyebut itu tokoh-tokohnya dari perjudian itu ya. Nah sekarang itu dipublikasikan, ada David Cerdi yang saya punya itu ya. Ya. Namanya bahkan saya punya paspornya gitu. Ini kan sudah diketahui tempat-tempatnya. Dan kemudian juga ada data ruko-rukonya banyak di Jakarta Utara, itu kalau di Jakarta ya. Ini sudah diketahui. Yang melindungi pihak siapa ini Pak Sugeng? Diduga kan oknum polisi. Yang disebut dalam kasus ini kemudian adalah Pak FS ya. Dan data yang beredar ini adalah model seperti data yang dibuat oleh polisi dalam paparan kasus,
kontennya Artinya juga hanya artinya yang beredar kemarin yang Kaisar Sambo itu ya bisa jadi ada Betul benarnya adanya. dong, bisa jadi, gitu loh. bisa jadi itu adalah informasi dari polisi sendiri untuk kemudian dibuka kepada publik, dan itu kan ada mekanisme ya, biar publik yang meminta kepada Tapi Kapolri kenapa wakil diusut. rakyat kita kemarin tidak ada yang terlalu detail untuk membahas soal itu ya kemarin? Karena mereka kan katanya sibuk reses, ya. Semua energinya untuk reses, gitu loh. Begini ya, saya mau agak sedikit mengkritisi ya. Kalau kemarin kan rapat kerja itu, ya, adalah berbicara tentang kasus untuk kemudian rekomendasinya kebijakan, ya kan begitu. Baik. Tapi kan mewakili rakyat itu, ketika rakyat butuh bantuan itu tanggal 8 Juli. Ada rakyat yang adalah anggota Polri yang mati ditembak. Itu butuh pengawalan, ya. Kalau sekarang sudah terbuka, tidak bersuara, ya. Kemudian Pak Mahfud yang berbicara dan juga yang lain-lain. Ini kita memilih siapa sebetulnya? Itu yang kritisan. Oke, Pak Sugeng, nanti kita juga ingin dengar juga responnya dari Pak Arianto ya, Pak Sugeng. Semoga nanti dijawab juga oleh anggota DPR yang kami akan berusaha juga Kita coba menghadirkan, hubungi. melengkapi narasumber kita pagi ini bersama Pak Sugeng Teguh dan juga Pak Arianto Sutadi. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Iya, sebelum kita melanjutkan diskusi seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa hari ini adalah kemudian akan digelar sidang etik terhadap tersangka Verdi Sambo di Mabes Polri. Kalau gitu kita lihat dulu bagaimana persiapan sebelum sidang etik itu berlangsung. Sudah ada rekan kami Denny Swastika di Mabes Polri. Denny, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, Maria Asegaf dan juga Arif Adil, kondisi terkini tempat kami mengabarkan tepatnya di area Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri, di mana rencananya nanti akan diselenggarakan sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Tepatnya ini akan diselenggarakan nanti pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Namun jika Anda lihat kondisi terkini hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu tepatnya di area luar Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri hari ini, dikarenakan tadi kami sempat melakukan proses akan memasuki ke ruangan, namun masih belum diperbolehkan hingga saat ini oleh para petugas yang berjaga hal ini, karena kan masih belum mendapatkan arahan langsung dari beberapa petugas yang nantinya akan mengarahkan para awak media untuk memasuki dalam proses peliputan di wilayah Transnational Crime Center, tepatnya di Mabes Polri ini. Dan sidang kode etik ini rencananya akan dilaksanakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, di mana ini jika berdasarkan informasi kemarin sempat dikatakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu Irjen Pol Dedy Prasetyo, mengatakan bahwa rencananya memang kemungkinan akan diselenggarakan secara tertutup, namun ini akan kembali lagi nanti kepada pimpinan sidang bagaimanakah mekanisme yang akan diselenggarakan tepatnya di area Mabes Polri ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, jika sebelumnya sempat ada pernyataan bahwa ada surat dari Verdi Sambo yang melaksanakan ataupun berujung pengunduran dirinya, namun hingga saat ini surat tersebut masih diproses atau dilihat dulu. Artinya ini kemungkinan proses sidang masih akan terus berlanjut. Namun hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut bagaimanakah nanti proses yang akan dilaksanakan tepatnya pada hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Maria Segaf dan juga Arif Adil. Denny Swastika mengabarkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Saya ingin menyapa anggota Komisi Hukum Komisi 3 DPR RI yang kemarin juga ikut bersuara, menyampaikan suaranya di hadapan Kapolri. Bang Arteria Dahlan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arteria. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, Bang Terry. Bang Terry lagi di mana nih, Bang? Menuju dapil ya, Bang? Lagi di perjalanan menuju dapil. Oh, saya pikir Bang Terry lagi janjian sama salah seorang pemilik akun ya, yang ngomongnya kayak gini nih di media sosial. Arteria Dahlan ini emang kadang nyebelin, tapi kali ini dalam rapat Komisi 3 bersama DPR, beliau patut diapresiasi karena pernyataan dan pertanyaannya kepada Kapolri sangat bagus dan lugas dibanding anggota lainnya. Tapi Bang, jangan seneng dulu Bang. Ya, Bang. Jangan seneng dulu. Ada komentar-komentar lain juga Bang. Komisi 3 yang kemarin galak sama LPSK, Komnas, dan ini pas ketemu Kapolri malah kok kayak orang PDKT ya, basa-basi, bermain kata nggak jelas. Ada juga yang mengatakan
cenderung lembek, melempem, katanya kayak gitu. kerupuk disiram air katanya, Bang. Komentar Anda, Bang Terry. Ya, kita hanya mengatakan kami sangat berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata. Bicaranya berdasarkan data, tidak prasangka. Kalau dikatakan kami lambat, coba rekam jejak digitalnya. Begitu kejadian, kami mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam kematian Brigadir J. Kemudian dalam tempo 1 hari kita katakan kami akan panggil Kapolri. Ya, ini adalah satu bentuk fast response atau respons cepat yang dilakukan oleh Komisi 3. Oh, kenapa nggak lebih bisa ngomong kiri kanan di luar forum? Pada posisi ini kami sangat berdisiplin. Tidak diam, tapi kami memberikan ruang dan waktu bagi institusi Polri, bagi Pak Kapolri untuk bekerja. Kami mencermati apakah langkah yang sudah diambil tepat. Kan langkah yang sudah diambil sudah sangat tepat. Membentuk tim sus yang tidak bisa dikendalikan oleh Pak Sambo. Di situ ada Pak Gatot, ada Pak Agus, ada Pak Irwasum, ada Pak Doviri yang memang secara kepangkatan maupun jabatan berada di atasnya Pak Sambo. Yang berikut kami juga ingin sampaikan ternyata melibatkan Kompolnas yang ketuanya Pak Mahfud MD. Jadi bukannya Pak Mahfud ngomong duluan, ini desainnya dibuat seperti itu. Pak Mahfud mewakili Kompolnas. Yang Pak Mahfud itu kan punya integritas tinggi. Yang ketiga adalah sudah melibatkan Komnas HAM. Yang kita tahu betul dalam kilometer 50 pendapatnya berbeda. Jadi kalau kami dikatakan diam, kami tidak diam. Kemudian yang bekerja itu adalah mitra-mitra Komisi 3 yang dilakukan langsung pengawasannya secara langsung oleh Komisi 3 di masa reses. Ini bisa kita lihat bagaimana rekam jejak, bagaimana komunikasi yang dibangun. Bang Terry. Tapi perlu diingat, ya, kita juga harus menjaga citra dan kredibilitas Polri. Iya. Ini Sepakat, penting Bang sekali. Terry. Jangan sampai karena nilai setitik, karena kejadian setitik seolah-olah Polri-nya bermasalah sekali. Nah, makanya kita harus proporsional. Kemarin kami katakan Pak Kapolri, ya, bekerjalah sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya. Apa yang harus dilakukan? Penanganan tragedi Duren 3 harus clear dan cepat diselesaikan. Makanya ini mau kita limpahkan P21 dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, maaf Bang Terry, kemudian ini banyak juga pertanyaan dari publik Bang Terry, bagaimana kemudian DPR menjawab mengapa kemudian pada saat rapat dengar pendapat DPR tidak segalak pada saat RDP dengan LPSK dibanding dengan Kapolri kemarin, Bang? Saya pikir saya itu orang yang konsisten ya. Saya dari rapat sama LPSK. Ya tidak bicara Anda, Bang. Kalau Anda udah diapresiasi tadi oleh netizen, Anda dan teman-teman, Bang. Kalau teman-teman saya pikir hampir sama, mungkin gaya bahasanya saja yang berbeda gitu. Saya lihat ya, ini kan kita tidak bicara bagaimana gaya bahasa, tapi bagaimana substansi yang dihadirkan. Kan pada prinsipnya semua kurang ya, greget katanya, Bang. Kurang greget bagaimana, yang harusnya gimana? Ini kan juga kita tidak bicara rasa, kita tidak bicara persepsi, tapi kita bicara mengenai sikap. Nah, sikap Komisi 3 sudah jelas, ya. Bagaimana kita mempunyai perhatian yang sangat serius terkait dengan pengusutan secara tuntas, setuntas-tuntasnya terkait kematian Brigadir J. Kenapa kita juga tidak terlalu maju? Karena motifnya ini sendiri menjadi bagian daripada pencermatan Komisi 3. Kemarin tidak sudah dihadirkan lagi untuk mengungkapkan motifnya seperti apa. Kan kalau rapat kerja itu kan sebetulnya kan bisa saja dirubah mekanismenya dari terbuka menjadi tertutup begitu misalnya. Kalau memang harus ada yang dijaga. Iya, dan ternyata kan kemarin disepakati ya, motifnya itu tidak perlu dilakukan pembahasan secara tertutup, tapi kita menunda hingga hari ini sampai Ibu Putri diperiksa. Walaupun saya katakan untuk motif itu tidak wajib, tapi bagi publik motif itu dibutuhkan. Ini penting. Bagi institusi Polri, motif itu dibutuhkan sehingga nanti ya kematian Brigadir J ini tidak dijadikan panggung untuk ajang kontestasi penggantian Kapolri, untuk ajang
menyerang institusi Polri di luar Brigadir J, untuk menimbulkan berita-berita lain di luar kasus Brigadir J. Ini yang kita katakan, kita harus fokus dulu, selesaikan secara cepat. Nah, terkait dengan adanya misalnya kaitan Sambo 303 dan sebagainya, ini bagian dari pencermatan yang harus dicermati, ya. Tapi di dalam forum yang terpisah, bukan di forum ini, bukan di panggung ini, bukan juga oleh aktor-aktor yang sekarang berada di pada saat bicara mengenai. Kalau gitu berarti kita tunggu ya Bang ya, janjinya untuk membongkar tuntas kasus Sambo maupun perjudian. Terima kasih banyak Bang Terry, terima kasih juga Pak Arianto, Pak Sugeng, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu membatasi kita, Pak. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Oke, salam.